dakwaan ini, koreksi bila salah, dan saya juga ingin mengkonfirmasi juga kepada Anda bahwa Eliezer jika diberikan kesempatan mungkin akan bicara langsung ke Yosua bahwa akan ada pembunuhan berencana yang disasar ataupun yang terjadi pada dirinya. Ya, setelah saya berbicara dengan klien saya, kan kita melihat waktunya, dan kita sempat menanyakan kan bagaimana situasinya, terus posisi almarhum di mana, kemudian Richard Eliezer di mana. Memang kalau kita sampaikan kembali lagi ya, bahwa waktu dari rumah Saguling, dia kan dipanggil yang terakhir ya, Richard Eliezer dipanggil yang terakhir, kemudian naik ke lantai 3, kemudian perintah itu diperintah langsung, akhirnya dia turun, itu kan sempat naik lagi. Setelah turun dia sempat ke bawah lewat tangga-tangga darurat, itu sudah tidak bertemu juga dengan almarhum Joshua. Terus dalam mobil itu mereka sudah masuk, Richard dipanggil yang terakhir, Richard duduk di jok yang paling belakang, kursi belakang. Jadi tidak ada kesempatan untuk berbicara dengan almarhum Joshua. Kalau ada kesempatan, saya berpikir bahwa klien saya pasti akan sampaikan apa yang terjadi ya. Kemudian dari Saguling di mobil itu, kemudian sampai di rumah Duren 3 juga pun turun, dia langsung diminta untuk bawa barang, tas, langsung masuk ke dalam dan tidak ada kesempatan untuk berbicara dengan almarhum Joshua. Anda berpikir bahwa ketika ada kesempatan Eliezer mungkin akan menyampaikan ataupun berbicara dengan Joshua. Ini menurut Anda. Kalau menurut Eliezer sendiri pernah ditanyakan langsung? Iya, itu kan disampaikan kepada saya seperti itu, bahwa kalau ada kesempatan kan bisa langsung ngomong. Cuma kan ini tidak ada waktu yang waktunya terlalu pendek, kemudian tidak ada kesempatan untuk berbicara langsung, dan klien saya dalam situasi ketakutan, panik kan gitu kan. Jadi waktu yang terlalu pendek ini nanti kita buktikan lah di persidangan. Ya. Kita akan berarti sampaikan di persidangan. Tidak hanya terkait dengan Richard Eliezer yang di bawah kuasa atasan karena tertekan, tapi menurut Anda bahwa terkait Richard Eliezer yang memang tidak punya kesempatan untuk menyampaikan rencana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Ini yang juga menjadi hal yang Anda sampaikan dan juga bisa menjadi pembelaan Anda terhadap Richard Eliezer, Bang. Iya, karena kan di situ dia ada berdoanya kan dia sampaikan bahwa supaya Tuhan rubah, supaya tidak terjadi ini ya, rubah hatinya Bapak gitu loh, supaya jangan terjadi. Itu disampaikan kepada saya. Meskipun kalau kita lihat juga di dakwaan Richard Eliezer ketika diperintah oleh Verdi Sambo langsung menyatakan siap begitu, tidak ada keraguan, tidak ada usaha untuk menolak. Itu makanya Pak Yasir, kita akan sampaikan kan relasi kuasanya itu terlalu kuat ya, kemudian antara Jenderal Bintang 2 dengan Barada itu jauh sekali. Nah, kemudian faktor psikologinya kan dididik sebagai polisi yang tidak boleh menolak perintah ya istilahnya, karena ini masih dia baru bergabung dengan Polri ya, jadi tidak ada kata bantah gitu, tidak berani sebenarnya lebih tepatnya, tidak berani untuk mengatakan tidak gitu kan.